Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Manjada Wajada, saya sekarang sedang ada di kantor Travel Haji dan Umroh Maghfirah Travel. Hari ini kita akan ngobrol dengan Ustadz Firman Muhammad Nur, Direktur Maghfirah Travel. Alumni kantor tahun 1992. Ya, kita akan ngobrol bagaimana beliau mengembangkan bisnis travel ini. Bagaimana alumni kantor bisa berkiprah di bisnis travel dan tips sukses. Tips sukses tentu saja. Ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Akbar Zainuddin. Kayak hal. Bangga ketemu dengan senior ini. Antum 9. Saya 91 ya. Keluar. Berarti kita beda 1 tahun. Beda 1 tahun. Ini saya senang sekali kesini. Udah pakai Maghfirah ya. Iya. Waktu itu kita tahun kemarin Ustadz ya. Umroh parenting. Umroh parenting. Jadi saya bangga sekali, terhormat sekali saya diminta Maghfirah Travel ini untuk mengisi umroh parenting. Keren sekali itu program tuh. Jadi bapak, ibu, anak bareng-bareng. Kakek ya? Kakek sampai kakek. Tiga generasi. 3 generasi ya? Bapak, ibu, anak, kakek bareng-bareng umroh. Nah, di sana kita bimbing. Yang remaja bareng saya. Yang anak-anak bareng yang lain, yang orang tua bareng Ustadz Hatta. Yang anak-anak sama ini ya Cak Ucon. Cak Ucon ya. Cak 92 Ucon alumni 92. 91 juga sebenarnya. 91 92. Double marhalah. Double marhalah ya. Jadi antum dulu alumni 92. Masuk tahun berapa? Anak masuk 86 ke kantor. 86 ya. Konsul Palembang. Palembang. Ya, tapi sebelumnya dari tahun 84 sudah berusaha masuk. Oh gitu ya. Tapi belum lulus, tidak mendapat tempat. Terus kemana? Hijrah dulu. Kita perlu penggodokan tambahan dulu di Ngabar. Oh di Ngabar. Sampai 2 tahun. 2 tahun di Ngabar. Kita bisa masuk di kantor. Kelas 1 lagi? Ya. Kenapa enggak ujian kelas 2? Mungkin belum begitu pas mungkin. Oh jadi udah kelas 1 aja gitu ya. Biar lebih dalam ya. Betul. Biar lebih dalam. Maunya sih langsung kelas 3 sebetulnya karena sudah dalam. Tapi memang diberi kesempatan harus belajar lebih lama di kantor. Kita nikmati. Oke. Yang menarik balik ke Sigor juga lagi malah. Sigor juga. Sigor juga. Berarti Saudi 1 lantai. Saudi 1 lantai 1. Saudi 1 lantai 1. Terus di Firqoh Mazhab, di Firqoh anak Raja Wali, Ustaz. Raja Wali ya. Basket ya. Olahraga. Iya. Sering di lapangan berarti ya. Lapangan betul. Oke. Terus di OPPM? Belum sempat kita berkhidmat di Oh, belum di OPPM ya. Karena proletar, Ustaz. Ya. Niamaya proletar. Jadi ini sejarah di Gontor yang menarik sebetulnya. Jadi ketika kelas 5, ketika teman-teman dapatkan amanah untuk jadi pengurus, anak itu termasuk pribadi yang suka rame dengan pramuka ya mungkin. Dan alhamdulillah kelas-kelas anak cukup bagus, rekor saya cukup bagus. Jadi kelas 1 sampai kelas 4 B terus. 5 saya jatuh turun ke I. Nah, kemudian qadarullah pengasuhan ngasih amanat saya jadi bindep. Di otak saya yang saya pahami yang namanya bindep itu rata-rata tidak naik kelas 5-nya. Saya sudah kebayang bagaimana dari Bindep B ini pembina gugus depan ya namanya. Betul. BOT 13. Ketua gugus depan. BOT 13 kasih 13. Oke.
karena saya sudah turun dari B ke I, saya melihat ini statusnya sudah tidak baik. Kalau di B kan seakan-akan naik 2 tahun sebetulnya. Tadi belajar naik ke kelas 4 pasti kelas 5 karena sudah B gitu kan gitu. Ini kalau sudah I kan 50-50 Ustaz, fil wasat gitu. Berpikir keras saya bagaimana saya bisa untuk menghindari amanat terus menjadi binder. Gitu. Jadi semenjak saya menolak itu, akhirnya saya sampai saya menolak. Alasan saya langsung ya telah saya katakan saya tidak suka dengan pramuka. Padahal saya aktif satu pramuka. Iya. Karena termasuk kalau nggak mungkin dituju lah. Iya, Nggak mungkin. Dalam pemilihan saya menang di nomor ketiga memang. Ada satu yang lebih tinggi, lebih tinggi kan biasa pemilihan Ustaz ya. Tapi anak menyampaikan pondok saya nggak sanggup gitu, bahkan nggak sanggup. Saya bilang saya dengan bahasa begitu menolak. Dan mereka tahu saya sangat aktif di olahraga, di basket. Di basket saya aktif sekali. Jadi saya menolak. Jadi semenjak penolakan itu menjadi bindep, saya tidak pernah menjadi panitia apapun. Masya Allah. Jadi ada namanya panitia yang pasti wajib. Semua kelas 5 pasti mustakmal. Yaitu ketika naik ke kelas 6. Saya betul nggak? Kelas 5 naik kelas 6, selain botak semuanya jadi panitia bulan Ramadan dan Syawal. Syawal. Iya, betul. Antum percaya gak? Anak nggak jadi panitia. Jadi di Gontor begitu ya. Sekali kita menolak tidak jadi. Ya sudah tidak lagi diberi kesempatan. Betul. Akhirnya saya aktif sekali. Saya aktif tetap saya berkhidmat harus karena memang kelebihan kita di pondok itu ada keikhlasan kan. Nah, makanya istilahnya ada lowongan yang hanya diisi oleh orang spesial, yaitu badai Ustaz. Bagian siram-siram air. Nah, jadi anak lu aktivis badai Ustaz. Badai itu dulu bukan bagian OPPM ya? Bukan Ustaz, di luar dia berdiri sendiri. Dia diri sendiri ya? Karena mereka bagian kotor-kotor lah Ustaz ya. Badai itu siram air. Dan alhamdulillah banyak apresiasi dari Ustaz almarhum Ustaz Sukri buat kita Ustaz. Karena kita kan dengan segala ini kan kondisi kita segala macam, kita terus tiap hari memastikan bahwa debu tidak berterbangan buat teman. Seluruh pondok disiram ya? Seluruh pondok disiram. Apalagi periode anak kan periode 8 windu Ustaz. Kegiatan itu bukan hanya di pondok, kadang-kadang kelihatan kan keliling sekeliling pondok. Sebab itu mesti disiram dan kita melakukan itu dan cukup jadi senang. Dari ujung satelit sampai ujung termasuk yang rute baris berbaris itu kan disiram semuanya Ustaz. Rute berbaris ketika 8 windu kegiatan itu kita siram semuanya. Setelah waktu olahraga selesai kita sibuk menyiram. Tapi subhanallah teman-teman saya di Badai itu marhalah saya khususnya saya melihat mereka mungkin karena keberkahan keikhlasan termasuk sukses baik secara pendidikan baik secara bisnis. Luar biasa. Ada berapa orang jadi dokter itu Ustaz? Dokter itu. Dari gitu ya. Jadi kerjaannya di pondok nyiram setiap hari itu nyiram jalan. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi karena semuanya sudah pakai paping semua kan. Dulu kan sudah pasir dulu kita kan. Di Gontor selesai tahun 92. Teruskan ya? Saya sempat kuliah ke Al-Azhar. Berapa lama? Sekitar setahun setengah. 93 pengabdian kan 92, 93 kita sampai 93 pengabdian. Kemudian alhamdulillah mendapatkan syahadah dari pesantren. Dan kemudian ke Al-Azhar ngambil kuliah di Fakultas Syariah wal Qanun. Beasiswa atau langsung? Enggak, langsung. Mendaftar sendiri berarti mandiri. Setahun setengah. Cuman mungkin kondisi lapangan tidak cocok dengan saya, mungkin saya lihat untuk secara akademis. Karena sistemnya kan di Al-Azhar kan sistem kelas ya. Jadi bukan sistem SKS. Jadi sistem kelas pakai prosip naik kelas atau tidak naik kelas. Ketika 3 madah tidak lulus tidak naik kelas ya. Makanya kan banyak sekali orang hanya nunggu setahun belajar hanya 3 materi. Gitu namanya. Saya mungkin kurang tepat, nggak itu cocok, mungkin saya pindah ke Pakistan. IIU Pakistan, International Islamic University Pakistan, Islamabad. Sistemnya SKS mungkin lebih pas, makanya alhamdulillah S1, S2 saya selesai di Pakistan ya. Biaya sendiri atau beasiswa? Iya, biaya sendiri. Karena Pakistan bukan negara yang cukup secara ekonomi juga nih. Dan yang menarik adalah sebetulnya dibandingkan dari belajar di Indonesia jauh lebih murah di sana.
Jadi living cost kita di sana murah sekali, Ustaz. Lebih murah Makanya, di iya, Pakistan? lebih murah karena living costnya murah. Dan sebetulnya ada beberapa sumber-sumber juga yang bisa menjadi beasiswa. Jadi banyak donasi-donasi yang diberikan ke pelajar mahasiswa luar negeri di sana. Jadi kita dapat sebagian, walaupun tidak 100%, tapi dapat sebagian. Dan living cost-nya murah sekali. Lebih murah dari Indonesia, Bro? Jauh lebih murah dari Indonesia. Biaya kuliahnya? Jadi hitungan kalau dulu itu kita hitung dengan total hampir sebulan hanya kos kita sekitar $50. $50 Ya, sudah Amerika? dapat Amerika. Berarti kan kalau Berarti. sekarang sekitar 750.000. Kok murah Iya, sekali? sudah termasuk saya makan segala macam, murah sekali. Asrama juga udah Iya, termasuk? Alhamdulillah. Dan, Murah sekali. dan dulu ya, mungkin kalau sekarang nggak lebih banyak jam. Biaya kuliahnya di Pakistan? Pakistan juga murah, Ustaz. Jadi Murah mungkin juga? bisa jadi alternatif teman-teman seperti. Dan sekarang sudah banyak alumni kita kuliah di Pakistan, Ustaz. Tapi Bahasanya apa? sekarang, yang menarik Pakistan ini adalah dia sistemnya SKS, ya kan? Kemudian kuliahnya sudah modern, bahkan gedungnya sudah bagus. Waktu zaman saya masih di sana, kuliahnya nyampur dengan masjid, namanya Kuwait Masjid. Masjid Faisal Mosque. Universitas itu di area masjid, Ustaz. Oh. Ya, tapi memang dikhususkan betul. Terus sekarang sudah bagus, sudah sendiri segala macam, berbahasa Arab dan Inggris. Arab dan Inggris? Ya, sebagai internasional Islamic Menarik University. juga Ya. ya, bahasa Dan Inggris. saya mengambil Fakultas Ekonomi Islam. Hmm. Ekonomi Islam, jadi combine, alhamdulillah bahasa Arab dan Inggris. S2 pula. S2 pula. Nah, gimana ceritanya? Mengembangkan Makfiro ini. Iya, biasalah Ustaz, ketika pulang kan semua orang persepsinya sama kan, dalam kondisi kosong kan, start from zero lagi kan, Iya. semuanya kan. Apalagi kita termasuk bukan yang bercukupan ketika mahasiswa, jadi hampir tidak pernah pulang selama kuliah. Oh, Ya, jadi tahun 93 sampai tahun 2000, 7 tahun itu ya di 2000 berarti tahun 2000. selama itu di 7 Pakistan. ya, sempat di Al-Azhar sekitar hampir setahun setengah, sisanya di Pakistan. Ya, ketika pulang biasalah kita mencoba. Namun ketika tahun 2000 tidak banyak sarjana S2 ekonomi Islam. Ah. Nggak banyak ekonomi Islam, makanya terpikir banyak alternatif untuk bisa bergabung di perbankan Islam. Oh, Dulu oke. kan ada bank muamalat masih ini, kemudian ada betul. BSM segala macam. Sempat terpikir kita untuk masuk Iya. ke perbankan Islam, cuman memang kadang-kadang kita sebagai orang tua ini penting sekali ya, menanamkan sesuatu nilai ke anak itu walaupun tidak langsung itu menjadi motivasi yang tertanam kuat. Jadi bapak saya, orang tua saya, ayah saya almarhum Bapak Muhammad Nur itu adalah seorang pedagang, Ustaz. Pedagang di pasar. Jadi kami dididik menjadi memang keluarga pedagang karena memang kita backgroundnya orang Minang yang merantau ke Palembang. Oh, oke. Pernah suatu saat dia bercerita, dan ini tidak langsung saya ingat sekarang, enaknya jadi pedagang katanya. Kapan saja mau buka-buka, hidup ini tidak diatur orang katanya. Tidak ada yang absen datang, tidak ada absen pulang katanya. Iya. Itu dia mengajarkan ke kami bahwasanya lebih enak hidup berwira swasta. Jadi ketika proses pendaftaran menjadi pegawai di bank itu alhamdulillah, karena memang kondisi ya seperti saya kira saya cukup diterima. Cuma terakhir ketika penandatanganan kontrak itu saya berpikir apakah saya sanggup di absen. Ada asik begitu kan, karena kita mahasiswa kan santai juga ya, mahasiswa apalagi ini. Ya, saya berpikir itu yang agak membuat pergolakan lah gitu. Akhirnya saya putuskan udahlah, saya nggak usah kerja lah. Ya mencobalah alternatif. Gitu. Akhirnya alhamdulillah kan kita kan selama kuliah pernah menjadi haji. Dan ketika haji kan di orang mahasiswa Timur Tengah, Pakistan dan sebagainya menjanjikan pendapatannya adalah haji. Jadi rata-rata mandiri hidup itu sebetulnya hidupnya dari kerja kita ketika haji. Makanya sampai sekarang kan masih ada tenaga musiman, mahasiswa yang dipangkatkan dari Kairo. Bahkan Ustaz Abdul Somad cerita aja pernah jadi temu segala macam gitu kan. Itu lumayan. Iya, itu bisa hidup setahun Ustaz.
Bahkan kita itu yang sering tiap tahun berangkat itu Bang Hatta, Ustaz Hatta itu. Saya nggak boleh sama beliau, kecuali tahun 2000 baru saya berangkat pergi haji. Gitu. Tapi karena kita kan dari Gontor itu kan tidak ada hal yang mubazir, Ustaz. Iya. Ketika kita mau beribadah, kita berpikir juga bagaimana kita dapat pendapatan. Saya juga bekerja. Oke. Dan Allah takdirkan saya bekerja di sebuah perusahaan yang tidak besar, punya manajemen yang tidak solid juga, dan pemiliknya tidak bisa berbahasa Arab apalagi dan bahasa Inggris. Jadi dengan bekal kita itulah kita seakan-akan kita belum pengalaman, tapi kita dibebankan tugas berat. Tapi orang Gontor kan nggak pernah menyerah, Ustaz. Apalagi kalau dikasih amanah kan, kita kejar, kita selesaikan. Perusahaan Jadi apa itu? saya salah satu travel, Ustaz. Oh, travel juga, ya? Punya jamaah, saya melayani. Saya dari tidak pernah masuk Makkah, tidak pernah masuk Madinah, tapi dia sama Firman katanya lakukan ini, kerjakan ini. Saya langsung berpikir, dan segala sesuatu bisa diselesaikan karena jaringan Gontor kan banyak, informasi itu banyak. Dan semuanya saya jalankan proses, saya berpikir sebetulnya saya bisa menjalankan travel. Gitu loh. Sebenarnya ada cerita yang agak kurang baik juga sebetulnya. Pas waktu itu ya, saya tidak mendapat hak saya sebagaimana yang dijanjikan. Walaupun saya kerja totalis, karena keikhlasan itu kan kita nggak pernah yang penting ikhlas. Anak Gontor itu kelebihan gitu. Kita urusannya kita ikhlas dulu, kita kerjakan. Kerja dulu ya. Iya, kita ikhlas dulu. Tahu-tahu nggak sesuai ya. Waktu itu saya sedih, kenapa nggak sesuai? Tapi ketika tahun 2000 saya pulang ke Indonesia dan saya membangun di sini, saya berpikir, begitulah Allah memberi rezeki. Kadang-kadang tidak langsung. Gitu. Jadi saya waktu itu mendapatkan ilmu, ya kan, dengan tidak diberi haknya, tapi ilmu itu lebih besar daripada hak itu sendiri sebetulnya. Itu kayaknya cara Tuhan ya. Cara Tuhan. Buat antum suruh keluar ya. Jadi dari dasar itu selalu mengatakan kita hanya berbuat dari apa yang kita lakukan semaksimal kita. Urusan reward itu urusan Allah. Jadi kadang-kadang ke karyawan kami juga di Maghfirah ini kami bangun keikhlasan begitu. Mungkin kami tidak bisa memberikan mengapresiasi antum sebagaimana harusnya secara nilai, secara gaji segala macam. Tapi yakinlah tidak ada satu kebajikan pasti Allah kembalikan. Baik secara keberkahan hidup, keluarga yang harmoni, anak yang sehat, keluarga yang bahagia, sebagainya. Itu kan nilai. Bukan tidak dalam bentuk uang. Tapi itu kan kebaikan-kebaikan yang dapat dari Allah. Nah, itu yang kita dapatkan. Jadi ketika setelah melakukan sesuatu tidak diberi ininya, tapi pengetahuan yang kita tanpa sadar, betulnya kita diajak untuk belajar. Nah, pulang anak tahun 2000 itu saya pulang tahun 2000 ya. 2000 tahun 2001 abang saya Ustadz Dr. Ahmad Hatta itu kan sudah menjadi pembimbing di salah satu biro travel. Jadi di tempat lain biro travel, karena pembimbing di biro travel. Ya, sekarang kita diskusinya saya sampaikan. Ini kayaknya kalau kita berkolaborasi bisa selesai, bisa kita bangun sendiri. Antum dari segi bimbingannya, saya dari manajemennya, gitu. Dan alhamdulillah berdiri biro. Jadi kolaborasi Ustaz Hatta di sisi konten, bimbingannya, antum dari sisi pengelolaan. Manajemen. Belajar dari perusahaan sebelumnya ya. Iya, dipaksa bisa. Jadi saya juga merasa karena beliau kan yang punya perusahaan dia bisa bahasa Arab segala macam, kan saya ngomong gitu kan, bukan dia. Saya tanya mau ngomong apa, sampaikan, selesai. Problem apa kita cari problem solvingnya, segala macam proses, dan kita tahap persiapan bagaimana akomodasi, bagaimana transportasi, bagaimana konsumsi jamaah segala macam. Walaupun mungkin kalau kita berpikir tidak ada ikhlas, kita dikerjain ini. Karena kapasitas kita waktu itu hanya mutawif itu artinya bantu-bantu aja kan, bukan prinsipil. Tapi seakan-akan saya menjadi mewakilin perusahaan manajemen, dan waktu itu mungkin dia berpikir hanya untuk bagaimana dia melakukan pemanfaatan untuk menghemat biaya. Seyogyanya dan perusahaan modern yang kami bangun sekarang, hal demikian dilakukan oleh profesional yang bertanggung jawab masing-masing. Dan harus kita bayar karena kita tidak mau ada miss dari sebuah rangkaian perjalanan yang sudah kita siapkan. Sebagaimana antum pernah berangkat ke Maghfirah kan, antum lihat kan rapi semuanya kan. Karena itu harus begitu memang gitu. Jadi begitu. Itu secara umum. Tahun berapa berdiri jadi? 2001 mulai. Mulai berdiri. Di mana mulainya? Kita berdiri ya di sini udah di sini. Belum, Ustaz. Di mana? Jadi kita mencoba, alhamdulillah Allah mudahkan.
Jadi kita berusaha 2001 travel ini kan sebuah bisnis yang sifatnya itu pelayannya didapat di belakang. Jadi konfidensia trust customer kepada kita itu yang paling penting. Trust itu dibangun dari sebuah bagaimana kita melihatkan profesionalitas kita, kesiapan segala macam. Nah, tahun 2001 berdiri kan nggak ada modal, Ustaz. Iya. Nggak ada modal ya kan. Perusahaan tambah modal. Perusahaan atau apa? Perusahaan PT kita Sudah PT? bangun. Sudah PT kita PT bangun. baru? PT baru kita bangun, Kafilah Maghfirah Wisata. Kafilah Maghfirah Wisata. Brandnya Maghfirah Travel. Brandnya Maghfirah. Iya, kalimat Maghfirah itu sebetulnya tidak mudah diucapkan karena kita sudah biasa berbahasa Arab mudah, tapi orang Indonesia kata-kata makrifah lah. Kadang-kadang tidak Dari mudah. mana itu Maghfirah? Ya, intinya Ustaz, inspirasinya sebuah doa dari Rasulullah, Allah maghfir lahu hujat waliman istaghfar lahu. Oh, Itu kan, jadi tujuan utama dari perjalanan ibadah haji adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang datang ke haji itu mohon ampunan, ya kan? Iya. Gitu. Akhirnya maghfur, makanya muncul nilainya nanti mabrur kan gitu kan, nilainya Iya, mabrur. Tapi dari yang dia target dari maghfur tadi, makanya maghfirah kita pakai. Dan bahasa canda kami ketika kami membrandkan maghfirah selalu kalau Anda itu ingin diampuni berangkatnya sama maghfirah. Kalau mau diampuni berangkatnya sama Maghfirah. Kata orang kayak jualan sertifikat aja pengampunan. Tapi model begitu di awal memang kita membangun, dan ini menarik, dan itu memang itulah gaya Mahat kan, tetap aja Ustaz, harus ada kreativitas segala macam. Apa yang kita lakukan, kita cari kawan yang berkantor di sebuah gedung yang ada hotelnya. Jadi ada hotelnya. Jadi kan Maksudnya sekarang gimana? kantor-kantor yang di gedung-gedung itu kan, dan di bawahnya ada hotel. Kemudian dia punya ruang tamu segala macam. Jadi kita hanya nyewa satu ruangan, bukan satu ruangan, berbagi dua, jadi setengah ruangan. Bahkan sebetulnya dalam sharing ruangan lah ya, sharing kantor ya. Iya, sharing kantor. Dalam ruangan itu mejanya 3, kita dapat 1 meja. Tapi kan perlu ada kosnya rendah ya. Kosnya rendah. Tapi ketika ada tamu, kita kan tidak di situ nerimanya. Di lobi hotel. Hotel. Tapi alhamdulillah mudahkan segala sesuatu, sudah terbangun trust. Waktu itu kita langsung menerima pendaftaran jamaah haji. Langsung di 2002 sudah berangkatkan sekitar 56 jamaah haji. Kan Itu baru berdiri PT-nya. Isinya gimana itu? Ya, dengan segala usaha ya, namanya kita membangun trust, kemudian membangun silaturahim. Kita waktu sama awal itu, ini trik dan Allah bukakan, kita mengirim sekitar 5.000 surat ke jamaah yang akan berangkat tahun itu, haji reguler. Kita kirim sebanyak itu, Ustaz. 5.000 surat. Haji reguler. Iya. Kenapa? Karena waktu itu hanya khusus dengan haji reguler bedanya hanya 3 juta, 4 juta, Ustaz. Di tahun 2002, jamaah reguler itu hanya 29 juta membayar ke pemerintah. Kita khusus jual 33 juta, beda 4 juta. Sudah mendapatkan pelayanan khusus. Walaupun hotelnya di tempat ya. Tempat. Kalau jamaah haji khusus itu pelayanannya apa bedanya dengan reguler? Kalau reguler kan semua pelayanan dilakukan oleh pemerintah, semua program dilakukan oleh pemerintah. KBIH yang ada itu hanya sifatnya bimbingan saja, tapi tidak fasilitas. Kalau haji khusus adalah penyelenggara perjalanan ibadah khusus yang membuat program perjalanan dan menjalankannya. Jadi kita yang memplanning dari tiket keberangkatan, kita pilihan hotelnya, makan di mana, segala macam. Jadi seperti paket 100% paket kita yang menjalankan. Nah, pada saat itu harga masih sangat kompetitif, bedanya cuma 4 juta saja. Makanya waktu itu sangat mudah memindahkan jamaah reguler, dan kuota juga nggak ngantri dulu kan. Kuota nggak ngantri, belum ada yang ngantri, langsung daftar. Jadi kita menjadi sasaran kita adalah jamaah reguler yang sudah terdaftar mau berangkat, mau di-upgrade haji khusus, pindah ke kita layani. Jadi model begitu, dan waktu itu belum ada tren umroh, belum menjadi tren, masih haji fokusnya. Umroh itu baru tanggal 2008, 2009, 2010 baru mulai bertambah jumlahnya jamaahnya. Jadi pertama kali melayani justru jamaah haji khusus, betul. Dan alhamdulillah sudah mulai dengan 56 jamaah di tahun pertama. Pertama itu 56. Kita mulai ini perusahaan berdiri tanggal Juli 2001. Haji kalau nggak salah sekitar bulan Maret atau Februari
waktu itu, tanggal 2002 berangkat. Jadi dalam 8 bulan kita sudah berangkat jamaah haji. Dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga memberi pelayanan yang baik, terbangunlah brand. Karena memang kita dengan Ustaz Hatta konsep pertama adalah ini adalah jalur dakwah. Ya, kita memberikan bimbingan, kita mau pastikan jangan terkesan, dan ini menjadi fokus kita sampai sekarang, konsistensi Maghfirah, bahwasanya kita memfasilitasi orang untuk target ibadahnya sebetulnya. Bagaimana dia menjadi mabrur dalam ibadah, bagaimana umrohnya umroh makbul. Gitu, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang pendekatan orang bukan target ibadahnya, tapi perjalanannya. Bagaimana pesawatnya, bagaimana hotelnya, sebagainya. Tapi nilai inti daripada perjalanannya dia tidak dapatkan. Nah, di Maghfirah kita ubah. Jadi persepsi kita bagaimana nilai ibadahnya bisa maksimal. Apa yang dilakukan? Yang kita lakukan pertama adalah kami maksimal. di Maghfirah, kami memahami orang ketika berangkat ke Tanah Suci, dia sudah mengkhususkan waktunya. Iya. Dia fokus untuk agamanya. Dia sudah khususkan uangnya yang dia keluarkan, segala macam ya. Kewajiban kami adalah bagaimana nilai apa yang dia keluarkan mendapat timbal baik. Pertama dari kemampuan pemahaman tentang Islam. Makanya dengan Ustaz Hatta dan asatidz kita punya silabus. Kalau haji, antum kalau waktu parenting saja kita punya target materi segala macam. Kalau umroh haji lebih total Ustaz, dari A sampai Z. Jadi bahasanya jamaah seakan-akan kita masuk ke pesantren kilat, bagaimana memahami. Karena kita juga memahami sekali sampai sekarang Ustaz, yang namanya pulang haji, seorang muslim yang pulang haji di masyarakat sosial, dia levelnya naik Ustaz. Dia menjadi panutan. Ya. Nah, jangan sampai dia panutan modalnya nggak ada. Jadi pemahaman ilmu keislaman, fisik muamalah yaumiyah, kemudian fikih-fikih yaumiyahnya, bahkan kita ajarkan wudhu, kita ajarkan sholat, kita ajarkan segala macam Ustaz. Di luar materi-materi haji yang pasti dalam atau paham sendiri lah ya kan. Karena haji kan waktunya lebih panjang Ustaz. Oh, dia banyak yang di kamar-kamar itu lebih banyak malahan ya? Iya, kita lebih panjang. Makanya kita hajikan ke event-eventnya di masjid itu kumpul-kumpul setelah sholat. Setelah ini. Oh iya, betul. Kalau umroh kan terlalu padat waktunya, hanya berapa hari harus pulang, harus ziarah segala macam. Haji kan banyak kosong Ustaz. Makanya target-target materi pembahasan, mana-mana makna apa keutamaan Makkah, apa keutamaan Madinah, nilai apa harus dapat Madinah, bagaimana kecintaan Rasul. Oh, materi lengkap sekali. Dan itu rupanya memang yang diinginkan jamaah. Makanya kepuasan jamaah tenang itu menjadi cerita mereka ke jamaah yang lain. Jadi dari 2001 sudah puluhan ribu jamaah kita. Dan kita Maghfirah ini Allah beri amanah cukup, termasuk yang jumlah cukup besar secara jumlah jamaah. Untuk haji ya. Kalau umroh variatif lah itu, karena tergantung dengan variasi paketnya gitu. Umroh mulai kapan? Umroh itu 2004 2005 kita sudah mulai, tapi jumlahnya tidak banyak, setahun meningkat. Belum waktu itu belum tren. Belum tren karena memang haji waktu itu belum banyak menunggu. Jadi kan lebih banyak ke haji dulu. Jadi haji umroh ini meningkat ketika daftar tunggu umroh terlalu panjang. Daftar tunggu haji. Iya, tunggu haji terlalu panjang, makanya orang alternatif pergi umroh. Gitu. Nah, sekarang dengan itu makanya, dan alhamdulillah terakhir ini kan sudah menjadi tren di masyarakat, makanya umroh aja tidak hanya dari perkotaan, bahkan perdesaan sudah berangkat. Nah, dalam sampai pada tanggal 2019 yang lalu itu 1 tahun Indonesia itu sampai 1,2 juta Ustaz jamaah umroh. 1,2 juta umroh. Itu terbesar ke berapa? Indonesia itu terbesar kedua di dunia Ustaz. Terbesar kedua. Nomor satunya Pakistan 1,6 juta per tahun. Berarti perjalanan berapa tahun ini sudah ini? Ini sudah 19 tahun berarti saya. 2001 hampir ya 19 tahun alhamdulillah. Nggak terasa Ustaz. Dari imut-imut keluar kuliah sekarang sudah pernah mengalami goncangan, kendala gitu? Ya. Haji umroh ini sebetulnya kegiatan yang banyak dilakukan oleh alumni Ustaz. Alumni. Cuman Maghfirah dari awal kami dengan Ustaz Hatta komit untuk bagaimana kita mengikuti secara prosedural Ustaz. Jadi makanya secara legalitas kami concern sekali. 2002 kami 2001 kita mulai, 2002 kami sudah dapat izin umroh. Walaupun banyak waktu itu banyak teman-teman menjalankan tapi tidak menjadi bisnis yang profesional. Kita coba arah ke sana Ustaz. Karena kita ini ingin melayani jamaah. Ya kan? Pelayanan kita bukan hanya melayani tapi membimbing. Membimbing itu perlu legalitas formil yang baik.
Iya. agar ketenangan dalam bimbingan bisa sama. Karena memang kenyamanan hati kita itu tidak bisa ditutup-tutupin ketika kita tidak mau legalisasi yang baik. Makanya dari awal kami mengurus perizinan usaha kami dengan bagus, membangun perusahaan dengan baik, kemudian mempunyai legalitas yang baik, sudah memiliki legalitas baik ke ketentuan. 2002 dapat umroh, kemudian PPU istilahnya SAS, kemudian 2004 kami dapat PIHK haji. Yang haji. Dan sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah memang namanya usaha Ustaz ya, bisa berjalan dengan baik, kadang-kadang enggak, memang turun Selalu ada dinamika ya. dinamika. Cuman satu yang menjadi pertanyaan kita memastikan bahwa kita betul-betul ikhlas dan amanah, itu aja. Ikhlas dan Dan amanah. amanah. Karena konsepnya kan antum gimana nggak amanah Ustaz konsepnya. Jamaah membayar kita, kemudian setelah lunas sekitar sebulan atau 2 bulan baru kita berangkatkan kan. Iya. Makanya memang banyak sekali ini yang menjadi beberapa orang tidak cukup kuat untuk ini. Terpikirkan bagaimana mengelola dana untuk sementara waktu. 1 bulan lumayan. Iya, 1 bulan, 2 bulan, dan banyak tawaran Ustaz untuk investasi segala macam. Namun kami dengan Karena usaha, besar, ya? iya, lumayan Ustaz. Apalagi haji Ustaz. Oh, Haji iya. itu besar sekali Ustaz, karena haji kalau dulu awal-awal ketika 2002 sebelum 2012 dana itu di kita semuanya 100% Ustaz. Kita hanya membayar ke pemerintahnya $200. Jadi sekitar 25% yang kita bayarkan, sisanya kita pegang. Dikelola sendiri sama Iya, perusahaan. kita pegang perusahaan. Nah, kami dengan usaha kami sepakatin bahwa apapun yang diberikan jamaah itu adalah amanat. Jadi tidak kita apa-apakan karena sifatnya amanat. Iya. Termasuk tidak kita investasikan. Iya. Dan termasuk kita tidak gunakan fasilitas untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita. Jadi kesederhanaan itu kita pegang sebelum itu menjadi hak kita. Makanya sistem pelayanan kita tradisional sebetulnya di awal Ustaz. Iya, Karena iya, sifatnya amanah, duitnya terkumpul jamaah, kita belanjakan, kita penuhin kebutuhan mereka, hotel segala macam. Ada sisa di akhir kita penutupan, baru kita minta ikhlas ke jamaah. Bapak Ibu, alhamdulillah kewajiban kami untuk memberikan bimbingan, pelayanan, hak ibu sudah kami penuhi. Ada sebagian rezeki yang tersisa, ada sebagian jumlah yang tersisa, tolong ikhlaskan menjadi rezeki buat kami dan karyawan-karyawan gitu. Jadi ketika kita bicara bisnis ini Ustaz, bisnis perjalanan ibadah umroh ini atau haji, konsepnya tidak boleh konsep bisnis itu yang di kami Ustaz. Konsepnya adalah kita kalau dalam hitungan bisnis seyogyanya ada sudah dipertimbangkan berapa persen margin. Iya. Nah di sini kami tidak menjalankan itu. Dia akan menjadi margin kita ketika amanah sudah dilaksanakan. Jadi ketika kita menjalankan, kita harus totalitas kebutuhan. Kita tidak bisa misalnya budget, mereka harus mendapatkan ini jalan, ada perbedaan, ada biaya tak terduga. Kalau kita harus keluarkan Ustaz. Iya. Kita semuanya selesai, haknya selesai, baru itu menjadi hak kita. Alhamdulillah bisa berjalan, dan memang ada kadang-kadang terjadi ujian segala macam. Dan ini Ustaz, di usaha haji dan umroh satu-satunya usaha yang resikonya mendekati 100%. Ketika kita mengajukan visa ke Saudi Arabia untuk mendapatkan visa umroh, semua biaya itu sudah dibayar 100% Ustaz. Tiket, Iya, hotel, konsumsi, makan. transportasi, Transportasi. semuanya, iya, dibayar 100%. Nah, kadang-kadang waktunya mepet proses itu, sehingga tidak keluar sesuai mana jadwal visanya. Bahkan kadang-kadang ada kendala visa, dulu bentuk visa itu kan kertas yang ditempel, Iya. barcode visanya habis segala macam, nggak keluar visa. Jadi kalau saatnya nggak keluar pada tanggal keberangkatan nanti, berarti kan tiket hangus. Iya. Tanggal hilang hangus berapa hari, risiko tinggi di sana Ustaz. Oh, tiket haus. Bisa hangus Ustaz, paling tidak hangus one way. Kemudian Iya. hotel segala macam. Nah ini yang kadang-kadang menjadi beban yang cukup ini. Dan Allah kadang-kadang uji kita demikian. Makanya di bisnis ini hanya rahmat Allah yang membuat kita selamat Ustaz. Resikonya itu ini ya. Risiko. Makanya Kita sudah banyak karena dan terutama jamaah visa itu ya. jamaah tidak mau tahu kan Ustaz, itu kan komitmen kita. Iya. Nah, makanya ketika kita bicara komitmen, kita kembalikan memang bisnis ini komitmen 100%. Kita cover semuanya kerugian itu. Dan Anda kami berangkatkan selanjutnya karena kita menjaga trust. Jangan sampai kepercayaan itu hilang. Karena nggak mungkin kita memberikan nilai ke orang yang tidak percaya sama kita Ustaz. Iya, betul. Dimulainya dari trust itu ya. Betul. Jadi kalau
disimpulkan perjalanan 19 tahun ini, kunci sukses kalau bisnis umroh haji ini apa? Terus secara umum lah ya, Ya, pertama kita mencoba membangun profesionalitas kita starting. profesional. Iya. Karena memang ada dua aspek ya kan. Aspek pertama aspek bisnis, yang kedua aspek dakwah. Aspek bisnis kita menjadi profesional, kewajiban bisnis kita, hak dan kewajiban pihak itu harus kita penuhi. Ya, Jangan pernah kita memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu dan tidak memberikan haknya sesuai yang kita janjikan. ya, Kan kita bersaing dengan biro perjalanan banyak, kadang-kadang di puncak-puncak perjalanan kita menjanjikan hotel A bintang ini gitu kan. Ketika kita tidak mendapatkan hotel ini, ada dua pilihan. Karena kita sudah membangun kekecewaan. ya. Anda panis diri Anda dengan mengupgrade pelayanan ke hotel yang lebih mahal dengan budget yang sama, dan Betul. itu menjadi risiko kita. Atau jika tidak mampu, karena kadang-kadang suatu saat hotel yang mahal itu semuanya juga penuh, Iya, iya, iya. Betul. ya kan? Anda berikan hak, kemudian Anda berikan cashback ke mereka. Hmm. Kita ganti, karena memang hak kita, komitmen kita dalam bisnis harus dibayar, harus reward dan punishment kita lakukan Ya, untuk menjaga bahwa trust di masyarakat itu ada. Karena itu tadi Ustaz, kita nggak mungkin memberikan nilai kalau seandainya orang tidak percaya gitu Ustaz. Bagaimana profesionalitas kita juga selalu kita kembangkan. Makanya Maghfirah dari tahun 2012 berusaha untuk menjadi jadi intinya begini aja, kita ini berpikir dengan usaha hatta, karena ini kan perusahaan kita dengan usaha hatta, usaha Iya. keluarga sebetulnya, abang ade, ya kan? Kita komitmen ini sudah sekian tahun, kita berjalan sudah lebih dari 10 tahun, harus sudah masuk kepada profesionalitas usaha. Yang kedua, ini kan usaha yang Masya Allah Ustaz, suatu usaha kalau orang lihat kan cukup nyaman Ustaz. Iya. Ini kalau kayak Messi hobi bola digaji kan gitu kan, main bola digaji Ustaz. Iya, Ini betul. kan orang ibadah gitu, kita melayani Iya. orang ibadah. Makanya kami katakan selalu ke siapapun yang bergabung, Anda mengatakan bahwa bekerja adalah ibadah yang 100% di Maghfirah. Dia bilang begitu. Betul. Kenapa? Karena kita bekerja melayani orang ibadah. iya. Nggak mungkin kita tidak mendapatkan pahala asal dengan keikhlasan kita bahwa kabar ini bagian daripada ibadah kita kan. Alhamdulillah kita mengantarkan orang untuk dapat mabrur, apalagi mabrur itu sisi Allah kebaikan banyak. Ya paling tidak kita dapatlah keberkahan dari situ, ya kan. Nah, kita coba untuk naik level. Bagaimana usaha ini bisa menjadi usaha yang berkelanjutan, tersusun rapi, autopilot dan sebagainya. Makanya kami berusaha untuk bisa mendapatkan sertifikat ISO 9001 Quality Management Mutu Ustaz. Dan Alhamdulillah 2013 Maghfirah mendapatkan. Dan travel yang pertama di Indonesia haji dan umroh, termasuk yang pertama ya. Jadi nomor 2 atau nomor 2 mungkin kalau nggak salah, haji umroh yang mendapatkan sertifikat ISO dari Bureau Veritas Prancis. Jadi dapat Iya. ISO 9001. ISO Dan- manajemen mutu itu. Iya, manajemen mutu dari Bureau Veritas Prancis. Nah, kita Biro ngambil, Veritas Prancis. iya, kita coba memang standarnya internasional Ustaz, jadi bukan lokal. Gitu. Memang target kita adalah pertama memastikan untuk kita meningkatkan pelayanan kita dengan standar yang standar ISO lah, gitu Iya. kan, internasional. Yang kedua kita ingin memastikan bahwasanya kita selalu dengan punya ISO kita selalu melakukan evaluasi dan analisa untuk perbaikan-perbaikan. Iya, iya, iya. Tapi ada satu hal yang penting sebetulnya, kegunaan untungan dari ISO adalah memastikan usaha ini usaha yang berkelanjutan Ustaz. Oke. Karena sistem itu sustainability-nya dibangun Ustaz. Iya, iya. Kita tidak mau hal yang baik ini hanya tergantung karena figur kita. Ketika kita wafat, tidak ada yang bisa melanjutkan. Nah, ketika ISO ini kita jalankan, sistem udah berjalan Ustaz. Person itu adalah bagian sebuah sistem. Jadi saya sebagai pimpinan perusahaan, direktur perusahaan atau pimpinan puncaknya gitu, itu hanya sebuah sistem saja dan bisa digantikan dengan siapapun. Iya, Nah, iya. kita berharap ketika Allah takdirkan usia kita tidak panjang selesai, orang lain bisa melanjutkan ini. Terus. Karena usaha ini adalah usaha dakwah sebetulnya. Gitu. Dan Alhamdulillah ini berjalan baik, selalu kita lakukan perbaikan secara masyarakat juga. Akhirnya kita mendapatkan award Ustaz. Ya. Oh. Dan cukup bonafit juga karena salah satu media Muslim Choice Ustaz. Iya, Jadi iya. media punya majalah kan Muslim Choice, di antaranya figur-figur nasional yang dapat itu kita dapat, dan khusus kita mendapatkan untuk ini manajemen dan materi Ustaz.
Jadi edukasi materi fokus pada pembinaan itu tadi. Karena Mahfiroh akhirnya orang walaupun tidak langsung itu orang memahami Ustaz. Mahfiroh ini fokus sekali pada nilai-nilai. Jadi kegiatan umroh kami bukan hanya ibadahnya saja, tapi mendapatkan nilai tambah. Makanya kita buat variasi usaha paket-paket yang bentuknya tema-tema pendidikan Ustaz. Kayak parenting, kayak umroh samara, umroh cinta Rasul, bagaimana umroh birrul walidai. Jadi tema-tema pengajian ketika itu fokus pada nilainya komitmen ini. Karena memang kami mempunyai kerjasama dengan beberapa lembaga training Ustaz. Itu tadi kita menginginkan nilai plus tadi, tambahan dari apa yang dapatkan nilai lebih dari jamaah sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua nih selanjutnya Ustaz, kita bicara nanti antum ngobrol mau Sahadah karena yang Sahadah jalankan 2016 kami coba berpikir lebih sedikit maju untuk sosial. Karena alhamdulillah secara ekonomi kita sudah cukup, rumah tempat tinggal ada, kendaraan ada, alhamdulillah sekolah, dan karyawan juga alhamdulillah bisa tercover. Bahkan karyawan kami yang lahir kerja di sini Ustaz, 50% biaya pendidikannya di-cover oleh Mahfiroh perusahaan. Karyawan di sini. Ketika sebelum pandemi ada sekitar 38. Ya, sekarang karena kondisi pandemi tutup, berkurang ya, yang karyawan kontrak terpaksa harus lepas. Tapi kita punya komitmen karyawan yang lahir anaknya Sita dan masih bekerja di sini 50% biaya pendidikannya sampai SMA-nya kita cover, kita biayai. Gitu ya, untuk mensupport karena kita ingin juga orang yang loyal mendukung kita segala macam akan punya anak-anak baik yang akan masa depannya jauh lebih cerah. Gitu. Nah, 2016 kan kita sudah selesai dengan dakwah, alhamdulillah secara ekonomi sudah baik, kita coba masuk kepada hal yang lain yaitu pendidikan. Kita harus dari usaha bisnis ini ada suatu nilai sosial yang baik buat masyarakat. Kita pikir juga tentang keumatan. Sabit fakot kali Amin Mahat Dalib lazim khidmah ummahnya terus kuat saja. Betul. Dan kami mulai bangun yang namanya Kampung Mahfiroh. Apa itu? Kampung Mahfiroh ini adalah hasil daripada usaha ini 100%. Jadi kita buat pendidikannya, kita arahkan hasilnya selama ini kita arahkan ke sana pesantren Ustaz. Tapi kami namakan Kampung Mahfiroh. Biar kesannya tetap kesan cerita Kampung Mahfiroh nanti saya sama kata ya. Dan makanya sekarang kami memberikan terus, dan ini bagi Tahadus Bini mengatakan jemaah siapapun yang berumroh dengan Mahfiroh sebetulnya sudah mensupport dakwah. Karena pendidikan di Kampung Mahfiroh khususnya sekolah tinggi beasiswa 100%. Di Bogor ya? Di Bogor Ustaz. Di profesional, sosial. Ada lagi? Ya, tadi amanah tadi Ustaz, karena komitmennya itu tadi. Ini adalah uang ini yang dititipkan adalah titipan Ustaz. Dan saya lihat belajar dari kejadian rata-rata teman-teman penyelenggara yang gagal dan runtuh ya, ketika mencoba untuk menggunakan gray area ini duit ini uang kita bisa kita pakai gitu aja sebenarnya areanya itu amanahnya itu, dan itu dijaga Ustaz. Karena Allah kasih ujian suatu saat kita bisa gagal gara hal yang simple sekali di luar kemampuan kita. Contoh kayak tadi saya pernah Ustaz, Allah uji gara-gara kita masukkan pengajuan visa ke kedutaan, hari itu sistem down aja Ustaz. Padahal besok harus berangkat, visa nggak keluar. Kalau sekarang udah nggak bisa, nggak terjadi karena semuanya sudah e-visa. Dulu kan manual Ustaz. Ketika harus keluar visa nggak keluar. Jamaah lebih dari 100 sampai 200 waktu itu. Ya mau tidak mau kita harus sampaikan ke mereka, kita masukkan ke hotel, kita layani dengan baik. Mohon maaf tidak bisa hari ini berangkat. Kita tunggu visa kita keluar. Alhamdulillah besoknya keluar, kita belikan tiket baru dengan tiket yang sudah harga segala macam. Dan memang itu lumayan secara angka. Memang Allah perlu kita jaga, dan alhamdulillah karena sudah panjang, cukup modal yang cukup baik sehingga bisa tercover dengan baik. Dan dalam hitungan setahun juga kan ada yang berhasilnya. Jadi hitungan untuk buku setahun juga alhamdulillah masih tetap cukup. Hikayah Ketua Ampuri. Iyalah, alhamdulillah di samping kita di Mahfiroh ini secara personal perusahaan sendiri kita coba untuk selalu berbaik, dan secara organisasi kami juga aktif di asosiasi haji Ustaz. Ya, sebelumnya ada Sepuh, kemudian ada Ampuri. Ya, intinya kita dengan segala kemampuan kita yang ada cukup diberi kepercayaan untuk memegang
fungsi-fungsi di asosiasi. Intinya kan kita mau juga kebaikan ada kita sharing dengan yang lain. Karena di haji umroh ini memang kebersamaannya cukup kuat, Ustaz. Jadi kita tidak melakukan tips-tips sukses itu nggak kita pegang, kita sharing dengan yang lain. Ya, intinya memang kita mau juga orang lain itu tidak menjadi timbul kerugian akibat salah kelola segala macam. Ya, alhamdulillah pernah menjadi pengurus di bidang haji, kemudian menjadi sekjen, dan kemarin 2020 ketika pemilihan Munas ya dapat percayaan untuk menjadi ketua umum di Ampuri, Ustaz. Alhamdulillah ya, dan amanah. Insya Allah, Ustaz, dan Menari Ampuri ini salah satu asosiasi haji umroh yang terbesar, Ustaz. Ya, memang perlu doa antum betul, Ustaz, karena kita pengen apalagi kondisi sulit, Ustaz. Jadi haji umroh ini adalah usaha yang pertama kali terdampak dari timbulnya pandemi, karena per 27 Februari 2020 pada waktu itu masih orang sibuk hanya di Wuhan dan berapa negara adanya pandemi ini, Ustaz, COVID ini, ya kan? Indonesia belum ada apa-apa, Ustaz, belum ada, tetapi sudah di stop sampai sekarang. Walaupun sudah dibuka, kan perlu membangun kepercayaan baru lagi ke masyarakat, Ustaz. Karena masyarakat juga tidak mudah, takut, wait and see dan sebagainya. Namun kami secara asosiasi berpikir pertama memastikan seluruh penyelenggara anggota asosiasi bisa survive, bisa bertahan. Makanya kita harus timbul ide-ide, pertama ide bagaimana kalau bisa mereka memulai usahanya lagi, mendatangkan jamaahnya lagi, kan bisa dilayani dengan baik. Nah, karena memang sekarang jumlahnya belum banyak, makanya kita bangun konsorsium perjalanan. Yang kedua, pengusaha ini kan punya karyawan, dan dalam waktu hampir 1 tahun tentu tidak mudah, harus membiayai kehidupan karyawannya, ya kan, biaya operasional perusahaannya yang tidak ada income masuk. Makanya kita sekarang mencoba di asosiasi memberi edukasi untuk paling tidak ada keinginan untuk melakukan variasi dalam usaha, tidak hanya haji umroh, karena sekarang terbukti Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha besar, Maha kuat segala macam, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Dulu, Ustaz, awal-awal tahun 2002 sampai 2010 saya selalu bertobat dalam hati, ya Allah, ini betul-betul rahmat Allah, kita dikasih bisnis, ya, usaha di suatu haji umroh yang logikanya tidak akan pernah tutup sampai kiamat. Betul nggak, Ustaz? Betul. Logika kita mengatakan bahwa tidak mungkin orang tidak ada yang tawaf, tapi 2020 dibuktikan Allah bisa tutup semuanya, Ustaz. Belum sempat. Gitu. Dan ini teman-teman ini harus kita pastikan mereka bisa tetap survive, dengan makanya diversifikasi usaha kita tawarkan. Bentuk-bentuk usaha baru, diadakan pelatihan, diadakan kerjasama, banyak hal kita bangun menarik, kan memang harus ada, makanya kita kerjasama dengan produk-produk kecantikan ya Muslim, kan ada kan Ustaz, produk yang selama ini hanya alat-alat untuk umroh, sana ihram yang kita wagi, sekarang kita coba yang lain, ada motor, ada kuliner segala macam, Ustaz, karena ingin semuanya tetap bergerak, tetap survive. Terakhir, Ustaz, pesan ke santri terus alumni, kalau mereka mau jadi pengusaha gitu ya, apa yang mesti mereka siapkan gitu ya? Mentalnya bagaimana, tampilannya apa yang mereka jadi bangun? sebetulnya di Gontor itu adalah belajar kehidupan, Ustaz. Gontor itu belajar kehidupan, makanya yang kita ambil adalah memang kita menikmati semua waktu kita ketika nyantri, Ustaz. Terasa semuanya, kayak antum ada kan, nggak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa adalah bagian pendidikan, itu saja sebetulnya. Tapi memang kemandirian dan tetap menjaga amanah itu akan dilihat orang. Jadi orang tidak mungkin memberi kesempatan kepada kita. Sebagaimana kami bangun perusahaan ini kan, ketika awal juga mengajak orang untuk trust, bisa dilayani dengan makbir kan. Tapi memang tentu dari kita bahwa kita memang orang yang patut dipercaya oleh mereka, menitipkan uangnya untuk dilayani dan sebagainya. Yang kedua, memang kita harus entrepreneurship itu harus tetap tertanam, Ustaz. Apalagi jiwa-jiwa ketika kuliah. Jadi saya lihat memang pilihan, hidup ini pilihan. Teman-teman yang kita menggunakan waktunya untuk entrepreneurship,
ke depan akhirnya jadi pengusaha. Sebetulnya begitu kita lihat kan gitu. Nggak, Ustaz, kita dipupuk ketika dari kecil. Dari Ustaz. kecil, Dari kecil kalau kita. Makanya saya sampai sekarang kami bertujuh dan keluarga selalu berusaha bersama-sama. Usaha tanah pertama, saya kedua dalam satu perusahaan yang berapa perusahaan usaha sama adik dan adik kakak beradik Ustaz. Karena kami dari kecil memang sudah diajarin untuk berdagang. Karena orang tua kita pedagang. Ya, Gitu. Dan itu bahkan kita masuk ke Gontor itu adalah pilihan sebetulnya. Karena kami ketika kelas 3 SD sampai 6 SD itu sudah punya target harus memegang warung dan punya manajemen warung sendiri Ustaz. Dari pembelian barang, penjualan, beli lagi untuk segala macam. Ketika masuk Gontor selesai usaha itu putus. Kamu sekarang jangan urusan usaha, masuk belajar. Jadi masuk ke pondok malah nggak punya duit. Kalau waktu ke SD masih punya duit. Tapi ketika kita mencoba untuk ke realita dalam bisnis yang realita, memang kita harus menjaga itu tadi. Yang penting selanjutnya ketika Anda melakukan sesuatu sungguh-sungguh, jangan yang biasa-biasa. Karena untuk menjadi sungguh-sungguh akan menjadi luar biasa. Ketika kita menjadi luar biasa, kita akan unggul dalam dunia yang kompetitif ini, Ustaz. Tapi memang dimulai dengan keberanian, Ustaz ya. Jadi kita memulai bisnis berani untuk menggaji orang, Ustaz. Padahal kita nggak punya duit untuk sesuai mana komitmen gaji. Menarik. Berani menggaji orang. itu. Banyak orang mikir-mikir. Iya, berani menggaji orang. Berani menggaji orang. Terima kasih, Pak Dirman. Sukses selalu ya. Iya, Sehat-sehat. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Jadi bisnis umroh ini tetap jalan lagi. Amin ya Allah ya. Kangen kita ke Ka'bah. Ke tanah suci kembali ya. Semoga normal kembali. Amin, amin. Sukses selalu, Pak Dirman. Sukses selalu. Berkah. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.